bulan itu akan kelihatan tuh, jadilah pohon sedekah gitu. Saling memberikan manfaat. Bismillah, Ulu Alba Podcast. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur milik Allah subhanahu wa ta'ala, salat dan salam milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kembali Ulul Albab Podcast menyapa halayak sekalian yang insya Allah bermanfaat dan memberikan manfaat. Amin. Puji syukur milik Allah, salat salam milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dilanjut, kita sama-sama mengucapkan selamat Hari Santri. Selamat Hari Santri, mudah-mudahan santri-santri kreatif, Amin. santri-santri yang pejuang, santri-santri yang punya jiwa entrepreneur, kedepannya akan jadi para pemimpin-pemimpin yang membangun dan amanah insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin, ya Rabbal. Terima kasih, hari ini kami kedatangan sahabat kita dari bahasa kitanya ACT. Aksi cepat tanggap. Aksi cepat tanggap. Di mana ada musibah, disitulah ada ACT. Di mana ada gempa bumi, bencana, disitulah ada ACT. Luar biasa dan tepuk buat ACT. Selamat datang, milik kita, milik masyarakat, dan tentu itulah yang diharapkan oleh para masyarakat dan sebagai sentuhan langsung, sapaan langsung. Kalau berbentuk benda atau berbentuk apa, barangkali pemberian langsung, penerimaan langsung. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Selamat datang di Ulul Albab Podcast. Apa saja sahabat kita dari aksi cepat tanggap ini, silakan untuk mengenalkan dulu siapa nama dan lain sebagainya dari ACT cabang mana. Silakan. Baik, terima kasih Pak Haji anak. Iya. Luar biasa dahsyat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ulul Albab Podcast ini bisa terus eksis Amin insyaallah. dan bisa memberikan manfaat Insyaallah. buat masyarakat. Alhamdulillah, perkenalkan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Joko Utomo. Saya dari Aksi Cepat Tanggap Kabupaten Bekasi. Insya Allah siap memberikan amanah untuk memberikan manfaat kepada umat, khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi. Cukup sekian, Pak. Ya, baik ya. Luar biasa memang kita teringat apa yang jadi misi statement Rasulullah secara global. Khairukum anfa'hum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat buat manusia yang lain, apapun bentuknya. Bisa dengan benda besar ya besar, benda kecil ya kecil. Tidak bisa, senyum itu adalah memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Masya Allah. Yang kedua silakan Mas Rofi, silakan. Ini dikenal dengan Bang Sandinya di ACT. Silakan Bang, dikenalkan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Pak Haji karena sudah diberikan kesempatan dan waktunya untuk Masya kita Allah. silaturahim di podcastnya Ulul Albab Podcast. Yang mudah-mudahan ini bagian dari terobosan kita untuk menyapa jemaah lebih jauh lagi dan mimpi-mimpi kita, visi dari ACT itu sendiri bisa makin meluas. Tersosialisasikan. Amin. Siap. Iya. Mungkin itu perkenalan singkat ya. Kalau nama saya tadi lupa mengenalkan diri, nama saya Rofyudin, dipanggil Rofi. Dari lahir di mana Mas? Kalau saya lahir dan besar di Bekasi ya. Bekasi. Ya, karena orang tua juga blasteran kabupaten dan kota. Di Bulak Kapal. Jadi Bekasi banget ya. Iya, Bekasi banget. Dan alhamdulillah juga bekerja di di Bekasi. Dan ACT ini bagian dari mimpi kali ya. Masya Mimpi Allah. untuk kerja di ACT ya, selain bekerja juga bisa mengamalkan kemampuan, ide untuk membantu masyarakat luas di Kabupaten Bekasi khususnya. Mungkin itu, Pak Haji. Masya Allah, terima kasih dan luar biasa. Ahlan wa sahlan. Saya senang betul ketika tadi statement dari Bang Rofi ini diberikan kesempatan. Kami juga mengucapkan terima kasih atas berkenannya
ACT ini hadir di Ulul Albab Podcast. Insya Allah saling memberikan manfaat. Amin, insya Allah. Kami akan mengenalkan ACT ini ke keluarga besar Ulul Albab. Begitu juga sebaliknya. Pertama akan saya tanyakan mungkin ke Bang Rafiq dulu. ACT itu apa? Lahir kapan? Tahun berapa? Kantor pusatnya di mana begitu? Mangga. Ya terima kasih. Kalau berkaitan dengan ACT ya sangat menarik dan untuk dibahasnya kita sangat antusias lah. Antusias, betul. Karena memang ACT itu berangkat dari peristiwa besar ya. Tahun 2005 tsunami Aceh. Aceh. Jadi ada sekumpulan sekelompok dermawan lah, manusia pilihan untuk bagaimana membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah waktu itu. Nah, peran awalnya di situ. Awalnya di situ lanjut kepada aksi-aksi sosial kemanusiaan lainnya, karena memang berangkat dari peristiwa yang besar itu membuat juga ACT menjadi besar. Nah, artinya makin kesini seiring waktu ACT dipercaya. Jadi ACT dibentuk tahun 2005 berangkat dari peristiwa tsunami Aceh dan kalau kantornya itu di Menara 165. Oh. Di TB Simatupang. Iya 165. Pak Ari ya. Iya. Ari Ginanjar. Betul. Sekarang beliau juga bikin Haji Academy. Iya. Ya, jadi 2005 ya. 2005 kantornya di Menara 165. Visi dari misi ACT secara keseluruhan itu apa aja, Pak Mas Joko? Ya. Visi dari lembaga sendiri ingin menjadi lembaga yang profesional dalam hal kebencanaan, terus kemudian juga pasca bencana, mulai dari mitigasi bencana, terjadinya bencana, sama pasca bencana. Pasca bencana ini yang menjadi tantangan besar, karena kan memulihkan daerah yang terkena bencana. Betul. Mulai dari membangun infrastrukturnya, juga membangun masyarakatnya. Karena kan mental masyarakat kena bencana ini kan harus ada pendamping. Ada traumatik yang mendalam. Harus. Nah, peran ACT inilah yang menjadi yang harus optimal untuk bisa membangkitkan semangat masyarakat yang kena bencana untuk mau bangkit. Nah, melalui program-program aksi-aksi kemanusiaan untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat, itulah kita gulirkan. Nah, tentunya semua program dari aksi cepat tanggap ini nggak akan bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan dari para dermawan gitu ya. Dan alhamdulillah di Indonesia ini masih banyak para dermawan yang mau mengulurkan tangan dan bantuannya berupa donasi, sehingga donasi tersebut akan kita alihkan sesuai dengan program-program tersebut ya. Betul. Jadi bisa alokasinya bisa ke daerah tersebut ataupun daerah-daerah yang dulunya pernah kena bencana gitu ya. Itu juga bisa kita alokasikan ke situ juga. Artinya kita ingin menjadi lembaga yang profesional dalam hal penanganan bencana, bahkan sampai pemulihan bencana. Oke. Yang misinya tentunya betul yang tadi khairukum anfa'um linnas. Jadi memang kita kepingin semua cabang ACT itu harus punya program dan peran yang bisa memberikan manfaat ke masyarakat. Minimal masyarakat yang ada di lingkungan di mana cabang itu berada. Gitu Pak Haji. Baik, berarti kalau begitu lokasi wilayahnya dibangun, mental penghuni wilayah juga dibina. Betul. Berarti setelah terbangun itu tidak dilepas ya, dibina terus ya. Dibina terus Pak Haji. Di bidang pendidikannya, di bidang ekonominya, yang petani barangkali diberdayakan pertaniannya, yang ternak diberdayakan peternakannya, barangkali begitu ya. Persis Pak Haji. Kita sudah menyediakan semua program pengembangan masyarakat. Ketika kita bicara soal daerah yang memang potensinya di pertanian, kita ada program namanya wakaf sawah produktif. Masya Allah. Wakaf sawah produktif ini kita menggandeng pemilik tanah, pemilik lahan untuk dikelola secara profesional, sehingga hasilnya ini itu dibeli oleh dermawan dengan harga yang sangat pantas untuk petani, sehingga petani ini tidak terjerat namanya riba,
Betul, betul. Karena dananya ini dari program wakaf sawah produktif. Artinya Masya Allah. ACT ini memberikan modal kepada para petani, silakan dana ini dipakai untuk dikelola tanahnya, sawahnya dari mulai nol sampai dia panen, termasuk kebutuhan operasional petani ini gitu ya, pupuknya kah atau apa sih namanya ininya ya, bibitnya dan semuanya, totalnya berapa per hektar sampai dia panen. Nanti pada saat panen itu kita akan beli juga oleh para dermawan kita dengan harga yang pantas. Nah, hasilnya yang dibeli ini akan kita sedekahkan ke para santri. Masya Allah. Para Berarti duafa. Jadi berasnya kalau- ini punya manfaat, nggak dijual belikan dan gratis gitu Pak Haji. Demikian juga dengan ternak Pak Haji. Iya, iya, Ketika iya. bicara daerah tersebut potensi ternak, kita ada namanya lumbung wakaf ternak. ternak. Begitu juga hasil laut, ada Iya. lumbung hasil laut, gitu Pak Haji. Dan yang paling update gitu ya, yang kemarin karena situasi pandemi itu yang paling sektor yang paling kena dampak itu adalah sektor UMKM. UMKM betul. Ya, betul. pengusaha-pengusaha kecil, gitu ya, warung-warung. Nah, kita ada namanya program wakaf modal usaha untuk UMKM. UMKM. Nah, ini yang sudah berjalan di seluruh Indonesia. Alhamdulillah manfaatnya bisa dirasakan oleh mereka-mereka yang usahanya bangkrut. Kita kasih bantuan wakaf modal usaha tanpa riba. Bukan pinjaman bergulir, bukan wakaf. Iya, kita menamakannya wakaf. Wakaf modal usaha. Memang ini benar bergulir karena nanti harapannya wakaf modal usaha ini dipakai oleh katakanlah sekelompok UMKM di daerah A. Iya. Setelah mereka berhasil Dikembalikan ini untuk akan yang lain. untuk yang lain. Bergulir ya. Bergulir Pak Haji, tapi tanpa riba, Tanpa tanpa riba. lebihan sepeser pun. Jadi kita mendidik nanti setelah mereka sudah selesai pemakaian wakaf modal usaha ini, karena dia sudah terbiasa untuk mencicil, mengembalikan, begitu selesai harapannya akan berubah menjadi zakat. Masya Allah. Dari Jadi, mustahik menjadi muzaki. muzaki. Masya Allah. Bang Rofi, kalau begitu, secara tidak langsung saya menyimak nih. ACT ini punya visi 3. 1. Menyadarkan muzaki. Yang kedua, mengelola zakat atau infak atau titipan. Yang ketiga, setelah mengelola, menyalurkan juga melaporkan. Seperti apa tuh prosesnya itu, Bang Rofi? Ya, tentu karena memang ACT sudah berdiri lama ya. Iya. Tentu juga kita harus memberikan rasa keterbukaan dan kepercayaan publik lah. Kita Betul. menjawab menjawab bentuk kepercayaan masyarakat itu ya dengan transparan dan lain sebagainya. Betul. Berkaitan dengan pengelolaan juga, Iya. yang tadi juga sudah disampaikan sama Pak Joko, berkaitan dengan itu, dengan program-program yang kita buat, tentu ya kita harus transparansi berkaitan dengan feedback ke kitanya pun Iya. juga feedback ke masyarakat. Kita juga memang sistemnya go digital juga, berbasis website berkaitan dengan hal-hal yang bantuan-bantuan dari jemaah ke kita ya, ke ACT Kabupaten Bekasi. Jadi juga dari sistem pengelolaannya ya insya Allah bisa memberikan rasa percayalah, trust kepada masyarakat itu sendiri. Betul. Gitu. Karena begini, Mas Joko, Mas Rofi, bahwa ada beberapa kelompok. Satu, ada yang belum sadar zakat. Betul. Yang kedua, ada yang nggak mau, udah tahu tapi nggak mau. Iya, betul Pak Haji. Yang ketiga, ada yang pernah memberikan tapi kapok. Kok bisa ya? Saya dulu ngasih ke sini, tapi malah yang dibangun itu pengelolanya aja, rumahnya pakai motor, pakai mobil. Anggar aja yatimnya sekolahnya putus, camping dan sebagainya. Bagaimana dengan ACT? Insya Allah itu nggak terjadi Pak Haji. Terjadi. Karena kan tadi pertanggungjawaban yang harus disampaikan secara amanah oleh lembaga kepada para dermawan ya. Iya, Nah, artinya gini, dari sejak 2005 nggak mungkin kalau misalnya para dermawan ini tetap percaya kepada kita kalau kitanya tidak amanah gitu kan ya. Betul. Pasti narik diri ya. Iya, pasti narik diri gitu kan. Kalau misalnya kejadian seperti tadi gitu ya, mungkin ACT nggak akan eksis sampai hari ini gitu ya. Jadi, nah alhamdulillah report-report kita itu bisa diakses oleh publik lewat kanal medsos kita, dari YouTube juga kita ada, Iya. dari Instagram, Twitter, bahkan juga ada TV newsnya ACT News ACT dan News. ACT Oh, TV TV-nya ACT ada. News. Oh, ada Memang ya. aksesnya memang harus
lewat web ya. Nah itu salah satu laporan kita kepada masyarakat, kepada para dermawan gitu ya tentunya, supaya makin percaya bahwa dana yang mereka berikan itu benar-benar tersalurkan. Bahkan Pak Haji, yang sangat menarik, kita tidak hanya melibatkan publik tapi juga institusi pemerintahan. Iya. Seperti Dewan Masjid Indonesia. Banyak Dewan Masjid Indonesia yang juga alhamdulillah mempercayakan bantuan keinginan untuk membantu mereka disalurkan melalui kita. Contoh itu di Manado gitu ya. Itu DMI Manado memberikan bantuan untuk memberikan pangan di Palestina. Itu nilainya juga cukup besar, sampai ratusan juta kalau nggak salah. Dan itu alhamdulillah bisa dilihat nanti di ACT News gitu, ACT TV. Itu bukti laporan bahwa bantuan dari DMI Manado itu sudah tersalurkan, gitu ya. Dokumennya lengkap, laporannya lengkap dan lain sebagainya. Masya Allah. Di bidang pendidikan bagaimana ACT di bidang pendidikan? Peduli pendidikan. Nah, ini berkaitan dengan pendidikan, di ACT Kabupaten Bekasi pun kita punya terobosan gitu Pak Haji, yang kita namakan ACT Future Leader. Nah, artinya karena memang kondisi saat ini, apalagi kita juga dihadapkan 1 tahun 9 bulan itu pandemi begitu betul. ya. Apa namanya, siswa-siswi yang masuk aja belum tentu ilmunya bisa terserap. Betul. Apalagi, Sekolahnya aja nggak tahu di mana. Betul. Ada yang masuk naik dari SD ke SMP misalnya gitu ya, belum pernah masuk sekolahnya. Iya. Sampai udah naik kelas 2 masih belum pernah. Betul. Iya. Makanya Dilanjut. makanya kita buat terobosan namanya ACT Future Leader. Ya kita coba menjangkau keilmuan untuk bagaimana membantu pemerintah gitu ya. Karena kita juga tidak bisa berjalan sendiri, perlu peran serta juga dari masyarakat, dari jemaah, dan juga kita insya Allah mensupport pemerintah secara full dengan apa yang kita punya begitu. Nah kita juga di dalam program ACT Future Leader kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah negeri, swasta, sekolah berbasis Islam yang untuk bagaimana memberikan edukasi. Ya, intinya begini, karena memang masalah pendidikan hari ini itu hanya berkutat kepada ketangkasan keilmuan saja, tapi pondasi keilmuan diri lah, nation character buildingnya, emotional questionnya. Artinya ya kita coba merambah ke ranah situ. Artinya menumbuhkan rasa pembangunan karakter, jiwa-jiwa nasionalisme, dan juga kita juga mengedukasi bagaimana pentingnya entrepreneurship, ilmu-ilmu entrepreneurship ya, agar kita tanamkan sejak dini begitu. Gitu. Berarti kalau begitu di ACT ini ada coupling-couplingnya ya. Tim dokter, tim pendidik, tim ekonom dan lain sebagainya. Kalau tadi leader future, nanti kalau Mas Rofi, Mas Joko nanti ke sekolah Ulul Albab, itu di atas itu tertulis selamat datang para pemimpin masa depan. Masya Allah. Amin. Itu besar tulisannya. Karena memang seperti itu. Kita lah dulu lagi kecil, sekolah SD itu ada pendidikan PMP, pendidikan moral Pancasila. Kalau agamanya ada juga akhlak, akidah dan akhlak. Ada dan lain sebagainya. Sekarang itu kan hilang. Artinya bahwa harus betul kreativitas. Di sekolah Ulul Albab itu ada yang namanya dengan PAPMI. Untuk membangun emotional questionnya, bagaimana akhlaknya, sopan santun. Kalau di sekolah nggak cukup. Betul. PAPNI itu pesantren akhir pekan madrasah ibtidaiyah Ulul Albab. Jadi anak-anak Ulul Albab kelas 4, 5, 6 sekolah hari Jumat itu udah bawa kasur, udah bawa selimut, udah bawa tas besar, bawa bantal. Langsung mondok semalam. Ya. Nanti habis maghrib, habis isya orang tuanya datang bawa makan bareng. Makanya di alamnya pakai rumput sintetis semuanya. Masya Allah. Subhanallah. Dan kami bangga dengan ACT, terus terang, karena alhamdulillah. Ya di TV di mana-mana dan lain sebagainya, dan tidak ada kontroversial. Tidak ada kontroversial karena murni kegiatannya adalah pengelolaan apa yang disampaikan oleh para muzaki. Betul Pak Haji. Baik yang sifatnya wakaf maupun yang sikapnya zakat atau infak. Betul Pak Haji. Bagaimana cara pendekatan ke para muzaki itu, Mas? Kita ada beberapa program yang menarik, yang bisa memancing
para muzaki ini mau untuk menyalurkan zakatnya ke kita, ke aksi cepat tanggap, ke ACT. Jadi melalui program-program contoh, misalnya kita ada operasi pangan gratis. Pangan gratis. Operasi pangan gratis. Itu jemput bola ya, didatangi. Didatangi Pak Haji. Wow, Nah Masya ini Allah. operasi pangan ini sasaran penerima manfaat yang akan kita berikan bantuannya itu bisa santri, bisa duafa, bisa juga keluarga prasejahtera, masyarakat IDT lah ya. masyarakat IDT. Jadi kita langsung door to door jemput bola, karena kita gini Pak Haji, informasi-informasi yang seperti itu kita dapat dari relawan. Jadi ACT ini selalu berdampingan dengan relawan. Namanya Masyarakat Relawan Indonesia. Nah, khusus di Kabupaten Bekasi ini di setiap kecamatan itu ada koordinator relawan. Nah, inilah corong-corong informasi ke ACT, mana nih penerima manfaat yang wajib kita bantu gitu ya. Dari kalangan santri, dari kalangan duafa, ya pokoknya yang tadi IDT tadi gitu ya. Nah, dari situ baru sasarannya program ini kita gulirkan berupa operasi pangan gratis, berupa beras gratis, berupa air minum wakaf gratis gitu ya. Terus kemudian juga bentuknya bisa juga kalau tadi kan zakat ya. Kalau ini juga bisa wakaf yang tadi, wakaf modal produktif. Jadi kita coba ibu-ibu yang punya suaminya ini PHK karena kena dampak, perusahaannya kena dampak corona gitu ya, sehingga akhirnya suaminya dirumahkan. Nah, untuk bisa menghidupi keluarganya ini, ibu-ibu ini atau para istri ini yang berusaha untuk bangkit dengan menopang ekonomi dengan online, jualan online. Nah, dengan bahasa jualan itu kan. Iya. Nah, ini yang kita bantuannya, sehingga si ibu ini bisa mampu menopang kehidupan rumah tangganya gitu ya, kehidupannya dia. Ya, artinya bisa melangsungkan kehidupannya lah. Nah, ini yang program-program ini nanti akan kita sosialisasikan ke para dermawan untuk bisa mau membantu gitu. Baik. Seperti itu. Mas Raffi, apa ACT ini sudah ada di setiap kabupaten kota seluruh Indonesia? Sejauh ini total cabang di kota maupun kabupaten itu udah ada 100-an. Ya, 100. Terus juga mimpi dari pendiri ya Pak Ahyudin juga di tahun 2002 mendatang pengen melebarkan sayapnya lagi gitu di berbagai kota maupun kabupaten yang tidak ada. Ya, artinya Pak Ahyudin sendiri selaku pendiri juga ingin mewujudkan peradaban Islam yang lebih baik dengan kita membantu masyarakat kaum marginal dan duafa yang sekiranya tidak mampu, ya kita hadir di situ. Gitu. Jadi harapan tahun 2022 cabang ACT bertambah. Visi kita tadi juga selain bencana juga pascanya. Pasca. Artinya pasca ini nggak harus yang kena bencana alam ya. Bencana ekonomi ini kan lebih mendekati ke ini ya, ke fakir itu mendekati ke kufuran. Betul. Setuju. Nah, kita berusaha untuk mencegah dari semua sektor yang berbau ekonomi, kita coba hadir di situ untuk memberikan bantuan. Jadi sekali lagi bantuan, bukan transaksi bisnis gitu ya. Betul. Tapi benar-benar kita membantu. Jadi termasuk bantuan wakaf modal usaha itu ya bentuknya bantuan. Jadi sehingga kita sama sekali tidak mengambil untung di situ gitu kan. Nah itu, jadi kami hadir itu benar-benar harapannya bisa bahkan di setiap kecamatan tuh ada aksi cepat tanggap. Gitu. Jadi ketika mendengar di mana ada orang duafa yang kelaparan, ACT ada di situ. Karena di mana ada anak yatim terlantar, ada ACT di karena situ. relawannya banyak. Ya? Relawannya banyak. Di Kabupaten Bekasi aja itu kita ada 200 relawan Pak Haji. 200. Iya. Dan itu masih bisa open terus kita. Pokoknya relawan kita nggak unlimited untuk merekrut. Betul. Silakan, dan itu dari berbagai kalangan. Mau dia mahasiswa, pelajar, orang karyawan, orang pekerja sekalipun ya. Tapi karena jiwanya dia relawan, silakan juga gitu. Bahkan sampai ada Pak Haji seperti alhamdulillah nih Pak Haji ini juga luar biasa, jiwa relawannya Alhamdulillah. dahsyat ya. Amin, alhamdulillah. Insyaallah barakallah.
Jadi ada relawan kita juga yang sampai dia beli nyicil ambulan, ambulannya untuk dipakai, silakan dipakai ACT juga boleh gitu. Oh, kami punya ambulan gratis. Nah, dan kita emang dia juga nggak meminta bayaran, Enggak, betul. Artinya kita meminta bayaran itu dari Allah. Betul. Melalui hati-hati para dermawan yang melihat, wah ini orang ini aksi sosialnya tinggi kan. Betul. Kita kan berpikir dari mana tuh dia gitu ya. Iya. Saya mau bantu deh, saya sedekah gitu. Nah dari situlah kita akan buat program, misalnya contoh ayo bantu kelangsungan operasional ambulan ini untuk bermanfaat buat masyarakat di Legok misalnya gitu ya. Iya. Nah itu kan ada mudah-mudahan para dermawan yang ada di Legok ini mau nih bantu gitu. Betul. Dan di program itu juga terinformasinya jelas ya. Iya. Kegiatannya selama ini apa aja, bahkan ada foto-foto yang benar-benar yang kalau tadi kan Pak Haji cerita ambulannya aja sampai sekarang masih bau ya. Itu karena pernah ada ngangkut jenazah yang tangannya betul dah. Ya, kayak gitu, diangkat udah copot. Tangan udah copot ya. Astagfirullah, Masya Allah ya. Artinya Pak, kita mengetuk para dermawan, ayo para dermawan gitu kan, supaya ambulan ini lebih bermanfaat dan bisa beroperasional. Dukung kami untuk bantu operasionalnya gitu kan. Kami ini ada langganan. Dulu dia umroh dari sini. Beliau itu kalau ada bencana mesti ada dia. Masya Allah. Dia ngomong ke saya, Pak Haji, saya pernah umroh tuh nikmat. Tapi bagi jiwa saya lebih nikmat di tempat bencana katanya gitu. Masya Allah. Makanya kalau dulu ada bencana mesti handphone saya bunyi. Pak, ambulan baik. Tapi di kami ada administrasi kan isi formulir. Karena kami harus melaporkan ke keluarga besar Ulul Albab. Tahun ini ambulan dipakai kemana aja dan lain sebagainya. Betul, dan sebagainya luar biasa. Nah, saya mau nanya di bidang pendidikan. Kalau di bidang pendidikan menyalurkan ke bidang pendidikan atau ACT ini menyelenggarakan pendidikan? Berkaitan dengan pendidikan yang tadi saya bilang, kita tuh kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bekasi. Nah, kita masuk ke sana, kita tanya apa yang menjadi kebutuhan di sekolah tersebut. Misalnya secara keilmuan, misalnya di sekolah ini hanya terpaku berkaitan dengan pelajaran-pelajaran umum, tapi berkaitan dengan interpersonal skillnya tidak dapat. Nah, kita bisa memfasilitatorkan itu, gitu. Jadi kita fasilitator lah, begitu. Karena memang kita juga punya mitra HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Bekasi. Masya Allah. Terus juga Kadin ya, Kamar Dagang Indonesia Kabupaten Bekasi. Terus juga cendikiawan, dosen-dosen yang ada universitas di Kabupaten Bekasi. Kita coba kolaborasikan, kita membuat suatu event-event tertentu, misalnya kayak webinar, terus juga seminar secara nasional ya. Kita menghadirkan para expert ya, entah itu praktisi ataupun akademisi ya. Kita coba penyuluhan lah, sosialisasi keilmuan ke sekolah-sekolah. Dan alhamdulillah, misalnya dari yang kita sih menyesuaikan kebutuhan dari sekolah tersebut. Betul. Kalau yang SD misalnya kita mendongeng, terus ya SMP, SMA ya kita sifatnya penguatan diri lah. Betul. Gitu. Jadi kita menyesuaikan kebutuhan dari sekolah tersebut. Oke. Nah, yang menarik Pak Haji, saya mau nambahin sedikit soal pendidikan ya, dunia pendidikan kita. Karakter building untuk membangun empati. Jangan sampai nilai kan kita nih budaya ketimuran ini kan harus kental dengan berbaginya ya. Betul. Ada rasa empati, jangan sampai egois gitu kan. Iya. Nah, untuk membangun building karakter empati itu atau berbagi ini harus dipupuk dari sedini mungkin Pak Haji. Dari seusia dini ya, level PAUD sekalipun, TK, SD dan sebagainya, sehingga nanti pada saat mereka besar itu mereka sudah punya mental peduli. Iya, jadi mental berbagi. Sudah memposisikan dirinya tangannya di atas. Tangannya di atas, betul Pak Haji. Jadi harapannya itu menjadi mindset mereka, sehingga mereka kalau misalnya meminta itu malu. Iya. Nah, itu harus kita didik melalui program-program contoh nih Pak Haji, kayak misalnya di PAUD gitu ya, atau di level anak SD. Kalau misalnya kegemarannya dia, kalau di PAUD nih misalnya, kan senang masih bermain ya pasti ya, bermain bergambar. Tapi gimana caranya hobinya mereka ini secara nggak langsung bisa mendidik mereka atau membangun karakternya untuk berbagi. Bisa misalnya contoh kita ngajak gurunya itu untuk namanya membangun pohon sedekah. Jadi
setiap harinya itu si siswa ini atau peserta didik ini bikin pohon. Nah, setiap harinya ini dia misalnya dikasih kertas gitu ya. Kertasnya ini terserah nih, mau ditulis 1.000 kah, 500 kah, atau 2.000 kah. Nah, nanti setiap hari itu ditempelin. Nah, targetnya adalah misalnya selama sebulan. Ya, anak-anak, ayo kita bikin pohon sedekah yuk gitu ya. Jadi tiap hari anak-anak tinggal tempelin kertasnya itu dan tulis berapa sedekah hari itu. Sampai nanti sebulan itu akan kelihatan tuh, jadilah pohon sedekah gitu. Masya Allah. Nah, nanti pohon sedekah ini mau diarahkan kemana sedekahnya? Ayo buat bantu ngasih makan anak yatim. Kita masukin ke program namanya operasi pangan gratis ya. Atau juga bisa misalnya untuk operasi beras gratis dan sebagainya Pak Haji. Itu untuk level yang PAUD. Kalau untuk yang level anak SD itu juga sama. Mungkin juga ada lewat gerakan sedekah subuh gitu ya. Mereka juga harus dididik. Jadi kita kasih informasi ya. Informasi mungkin sekaligus juga sedikit edukasi pentingnya sedekah di subuh hari gitu ya. Itu juga secara nggak langsung mendidik juga orang tuanya sebenarnya ya. Untuk mulai membiasakan sedekah di subuh hari gitu. Iya, karena sedekah yang paling luar biasa pahalanya subuh. Subuh betul Pak Haji. Saya mau lanjutannya nih, ACT udah ada di luar negeri, cabang luar negeri? Ada. Ada. Karena memang kita juga menjadi lembaga profesional yang dipercaya sama masyarakat ya. Artinya berkaitan dengan isu-isu internasional kayak Rohingya, terus juga Palestina dan lain apalagi di sebagainya. tempat konflik ya. Iya. Betul Pak Haji. Nah, Masya Allah. itu bencana akibat konflik itu salah satu jadi Garapan ACT. Garapan ACT. Jadi Masya Allah. Iya. di luar negeri itu banyak Pak Haji ya, konflik di Palestina gitu kan, itu kan konflik bencana karena konflik gitu ya. Dan alhamdulillah kita juga punya jaringan relawan di Palestina ya, kerjasama dengan lembaga sejenis, tapi mereka bekerjasama dengan kita. Jadi ketika ada bantuan dari ACT Indonesia, jadi ACT ini di negara-negara luar yang kena bencana konflik itu membawa nama Indonesia. Betul. Jadi bahkan di Palestina itu mereka sangat berterima kasih kepada Indonesia, kepada rakyat Indonesia. Sampai hari kemerdekaan Indonesia pun juga mereka hafal dan dirayakan oleh mereka di Gaza terutama Di ya. Gaza, betul. Izin, saya terus terang kagum dengan ACT ini. Kagum luar biasa, dan ini apa artinya cerminan. Cerminan di mana kepedulian dan lain sebagainya, dan itu terkumpul di ACT ini. Dan alhamdulillah juga berdiri juga yang lain-lain kayak di Tangerang ada Asar ya, Asar Community dan sebagainya itu kan luar biasa lah. Dan silakan disapa para donatur. Karena kalau kita ngobrol tentang ACT 2 hari 2 malam nggak selesai nih. Masya Allah. Programnya sudah terintegritas, terus sudah terkomunikasikan dan sebagainya. Para donaturnya nyaman. Tidak memancing hal-hal yang merusak donasinya, pahala donasinya gitu kan. Betul Pak Haji. Silakan untuk disapa para donatur. Silakan Bang Rofi. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada para sahabat dermawan dimanapun Anda berada ya, kita tidak boleh tutup mata. Betul. Kita unfollow bodoh amat, sikap bodoh amat terhadap kondisi sosial yang terjadi di negeri kita. Gitu. Mari kita sisihkan rezeki yang kita miliki untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak, entah itu dampak sosial, terus juga dampak musibah dan lainnya ke ACT ya. Karena memang ACT lembaga yang insya Allah dipercaya sama umat, ya kita sisihkan rezeki kita amalkan dan kita niatkan dengan tulus, dengan ikhlas ya untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung seperti kita. Mungkin itu. Dan kepada yang sudah jadi donatur juga terima kasih ya. Betul. Jazakumullah khair. Tentu ini adalah luar biasa. Dan saya masih menyambung ke Mas Joko nih. Berarti aset ACT itu ada yang berbentuk tanah, ada berbentuk finansial, ada yang berbentuk ternak barangkali ya? Persis Pak Haji, betul.
Ada juga kita di ada namanya ya tadi saya di awal saya cerita itu di daerah kalau nggak salah di Ciamis Pak Haji. Ciamis, kampung saya dong. Kampung Pak Haji nih. Itu ada lumbung wakaf ternak. Itu jadi kandang-kandangnya tersusun rapi. Ciamis mana Mas? Itu dia tuh, saya juga lupa tuh. Saya harus tahu tuh. Betul, saya Pak. orang Ciamis, orang Panjalu. Itu juga saya nggak sengaja ya ngobrol dengan tim kantor pusat. Ternyata profilnya itu ada kandang, ada foto kandang berjejer rapih dan ada tulisannya itu lumbung wakaf ternak. Langsung saya tanya gitu ya. Saya ingat saya di Ciamis Pak Haji, cuman Ciamisnya mana saya nggak nanya jauh sih. Oh ternyata udah ada gitu loh lumbung wakaf ternak. Nah, itu luar biasa dahsyat. Jadi harapannya memang alhamdulillah terima kasih jazakumullah khair kepada para donatur ya. Bantu terus kami, dukung terus kami program-program kami untuk bisa menyalurkan niat baik para donatur, para dermawan ya yang ingin berlomba-lomba fastabiqul khairat gitu ya. Rezekinya itu bisa dibawa sampai mati, sampai meninggal dunia melalui program-program kemanusiaan kami gitu ya. Baik, yang terakhir. Siap. Bagaimana ACT mengimbangi dunia teknologi sekarang? Alhamdulillah. Di mana semuanya udah serba digital. Betul. Ya, mangga. Siap. Alhamdulillah terobosan yang kami capai hingga hari ini, aksi cepat tanggap ini sudah meluncing yang pertama adalah Action Pay. Action Pay ini banyak sekali manfaatnya, platform digital payment gateway tapi berbasis sedekah. Setiap begitu download aplikasi tersebut sudah bernilai sedekah Rp200 per transaksi. Dan sedekahnya itu akan disalurkan ke ACT untuk program-program kemanusiaan. Jadi sangat banyak keunggulannya ya. Di situ ada cash management system, ada pengelolaan collection, transfer luar negeri dan sebagainya. Keren. Limitnya pun juga bisa sampai 1 triliun kalau transfer. Dahsyat Pak Haji. Berarti ini bisa dimanfaatkan nanti oleh jamaah haji ulul albab nih. Harus tuh Pak Haji. Nanti ketika manasik berjalan nih Mas nih bisa didemokan nih di jamaah nih. Iya, betul. Biar jamaah ngebawa uang. Betul. Ada yang 1 juta, 5 juta dikantongin nanti kecopetan. Sangat beresiko. Betul. Belum selain kecopetan juga takutnya lupa, ketinggalan dan hilang. Betul. Kan. Tapi karena memang begini Mas, di tanah haram di Mekah itu tidak semua ibadah. Di depan Ka'bah aja tidak semuanya ibadah, ada yang kehilangan itu dan itu memang udah sunatullahnya seperti itu. Kalau tadi yang bencana dibangun, yang pendidikannya lemah diedukasi, betul. Yang punya jiwa pertanian dibantu juga wakaf pertanian. Yang ternak lumbung peternakan. Bagaimana dengan teman-teman yang dia jiwa agamanya bagus, katakanlah merbot masjid, orang lemah, dia udah tawadhu, ada nggak program ACT misalkan mengumrohkan merbot masjid misalkan? Masya Allah. Dan sangat ada Pak Haji. Sangat ada. Di Kabupaten Bekasi saja itu kita punya target 10.000 dai, 10.000 guru agama diumrohkan. Insya Allah diumrohkan. Nanti dari ulul albab umrohnya dong. Amin, insya Allah. Amin, insya Allah harus dari ulul albab ya. Karena nanti ya tentunya itu ya. Program ini kan tentunya bisa berjalan atas dukungan dan bantuan para dermawan gitu ya. Betul. Ya khususnya misalnya ketika kita menargetkan mau umrohkan calon penerima manfaat gitu ya. Guru ngaji, marbot masjid. Itu yang akan kita berangkatkan. Jadi target itu baru dari 1 cabang aja Pak Haji, belum di cabang-cabang di seluruh Indonesia. Betul. Karena semua cabang itu wajib mencantumkan penerima manfaat dari guru agama atau guru honorer dai gitu ya. Untuk diumrohkan. La haula wala quwwata illa billah. Luar biasa. Silakan kalimat penutup. Pak Joko aja. Ya, nanti bergantian. Iya, silakan Bang Ropi. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada ulul albab. Sama-sama. Karena ya sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk kita bersosialisasi ke masyarakat umum. Ini podcast perdana nih. Podcast perdana. Luar biasa. Podcast perdana nih, insyaallah. Ya mungkin
yang tadi apa dikatakan sama Pak Haji ya, ke depan itu ada series Iya, iya, series tema-tema tertentu yang kita bahas ya, Iya. agar lebih dalam lagi gitu, agar juga masyarakat pada umumnya jemaah juga biar lebih klik lagi nih Betul. sama ACT, biar yang awalnya ragu semakin matang lagi. Iya. Gitu ya. Mungkin sedikit pesan saya ya, tentu kepada masyarakat pada umumnya gitu ya. Iya. Ya, ayo kita sama-sama bergotong royong karena ACT tidak bisa bergerak sendiri begitu. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Insyaallah. Ya, jadi perlunya peran serta masyarakat gitu. Karena yang menguatkan kita ya balik lagi jemaah dan masyarakat Betul. pada umumnya. Mungkin itu. Oke. Mangga Mas. Siap. Alhamdulillah. Jadi kalau kita saya ingat hadis Rasulullah SAW. Iya. Terputuslah amalan seluruh Bani Adam ketika meninggal dunia kecuali ilmu yang bermanfaat, Sedekah jariyah dan anak saleh. anak soleh yang mendoakan. Nah, ketiga-tiganya ini insya Allah ada di ACT. Ada di organ tubuhnya ACT. Harga dengan tubuhnya ACT. Jadi Masya Allah. ayo para jamaah ulul albab ambil peran. Iya. Jangan hanya jadi penonton. Iya. Sayang karena sesungguhnya inilah yang akan dibawa sampai akhir hayat. Iya. Gitu. Barangkali ini juga peluang yang bisa nanti bisa saling memberikan manfaat. Betul Pak Haji. Dari digital tadi, apakah misi wakaf, misi infak dan sebagainya. Nanti setelah ini layar ini dan sebagainya nanti kita diskusi. Siap. Agar keluarga besar kami ulul albab yang cinta infak dan lain sebagainya akan terkondisikan, Amin. akan Amin, terfasilitasi amin, dan lain sebagainya. Yang sudah terbiasa infak nanti akan lebih bangga dengan infaknya. Yang belum nanti kita kenalkan biar tertarik infak. Dan yang kapok telah berinfak tapi kecewa dan sebagainya, insya Allah kita bangun lagi semuanya. Amin. Saya kira itu. Terima kasih buat ACT, terima kasih buat tim dan terima kasih buat semuanya. Amin. Semoga tayang perdana ini akan menjadi daya tarik dan juga akan menjadi satu hal yang lebih maju satu langkah. Amin. Saling Amin. memberikan Amin. manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum Sama-sama, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih keluarga besar podcast, subscribers dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa ngambil manfaat dari apa yang didialogkan hari ini. Amin. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share.